internasional dibagi menjadi dua, yaitu impor dan ekspor. Impor adalah memasukkan barang yang dari luar negeri ke dalam daerah suatu negara, dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah ke luar negeri. Dan ada juga manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. Misalnya Indonesia mengimpor buah kurma dari Timur Tengah karena tidak dapat memproduksi sendiri. Dan sumber devisa negara adalah kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Dan menjaga stabilitas harga. Guna menjadi stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil atau kembali. Dan memperluas negara pangsa pasar dan kesempatan kerja. Itu permintaan luar negeri terhadap hasil produksi semakin meningkat, maka akan mendorong pengusaha memperbesar skala produksi yang akan berakibat pada bertumbuhnya kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional, yaitu 1. Tidak amannya suatu negara. Pedagang akan cenderung menghindari melakukan kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. Dan kebijakan ekonomi internasional, misalnya jika pemerintah suatu negara melakukan pembatasan impor, mengenakan pajak impor yang tinggi dan peraturan yang rumit, maka hal tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional. Dan ketidakstabilan kurs mata uang. Tidak stabilnya kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir maupun importir dalam menentukan harga valuta asing. Kebijakan dan faktor. Kebijakan adalah segala tindakan negara pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu A. Perbedaan sumber daya antara negara satu dan negara lainnya tentu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Dan perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya dalam satu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. Dan ada juga perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya menentukan biaya produksi yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula harga jualnya. Perbedaan harga barang ini juga disebabkan karena perbedaan dalam jumlah jenis, kualitas, serta cara-cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Dan ada juga tujuan politik. 1. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari persaingan asing. Kedua, meningkatkan keamanan nasional. Berfungsi untuk melindungi industri tertentu yang penting bagi keamanan nasional. Dan ketiga, melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain. Kebijakan perdagangan dapat digunakan untuk mengancam negara-negara yang melakukan pelanggaran hak cipta. Tujuan ekonomi adalah mendorong perkembangan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam pasar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya ada alat pembayaran. Perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Alat pembayaran yang dilakukan disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dan tujuan neraca pembayaran adalah memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Selain itu, ada neraca pembayaran juga berguna dalam pengambilan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan pembayaran internasional. Dan ada juga komponen neraca pembayaran. 1. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. 2. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Dan yang ketiga, neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Ada juga sumber-sumber devisa yang didapatkan melalui beberapa sumber berikut ini. 1. Kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka semakin besar pula devisa yang akan didapatkannya. Dan kedua, ada hibah atau